Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apa kabar? Baik, Bang. Alhamdulillah sehat sekali. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Bang Nuim. Sehat ya, Bang ya? Di usia yang Amin, sudah amin. semakin senior ini, Bang Nuim, saya selalu mendengar setiap hari Senin memberikan inspirasi dan pencerahannya bagi negara dan bangsa, Bang. Walaupun Abang eh, berdomisilinya di luar Indonesia, tapi kecintaan Abang terhadap Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Masya Allah, Bang. Amin, amin. Insya Allah bisa terus begitu. Amin ya Allah. Bang, di pagi hari ini kita ingin berbicara, ini ada sebuah wawancara ya dengan Tom Lembong, bahwa ancaman terbesar negara kita ini bukan nuklir tapi penjilat. Nah, bagaimana Abang melihat hal ini, Bang? Ya, bahaya, karena kalau tidak ada orang yang berani anti penjilat, artinya kalau kita melihat sesuatu kesalahan, maka kita harus berani untuk memperbaikinya. Ini menarik. Menariknya begini, ketika dia berkampanye untuk mendapatkan kepercayaan mayoritas rakyat Amerika Serikat menjadi presiden, yaitu Joe Biden, dalam suatu kampanye, dia mengatakan, ini ya cukup mengherankan, tapi tidak juga mengherankan karena dia barangkali menunjukkan ini kepada para pemilih yang kebetulan beragama Islam di Amerika Serikat. Lalu dia mengatakan bahwa saya, kata Joe Biden, teringat akan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa apabila kamu melihat kejahatan, maka kamu harus mengubahnya dengan tangan, kalau tidak mampu, maka dengan lidah, kalau tidak mampu, harus di dalam hati. Jadi dia mengatakan ini artinya kita kalau melihat kejahatan, kesalahan dan lain sebagainya mesti berani. Karena apa? Karena Islam itu selalu dikatakan, oh Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya memang karena Al-Quran mengatakan bukan sampai di situ. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu yang terbaik. Karena apa? Karena kamu berani menyuruh orang berbuat baik dan mencegah, melarang orang yang berbuat jahat. Penjilat ini tidak bisa. Biar bagaimanapun, dia akan menjilat terus. Dia tidak menjadi persoalan. Tujuannya bukan untuk mengoreksi. Kalau kamu melihat suatu kesalahan, perbaiki. Kalau tidak, nanti kesalahan itu berketerusan dan membahayakan. Itu yang dimaksudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seorang muslim itu tidak bisa menjadi penjilat. Kenapa? Karena kalau dia misalnya ada yang dia idolakan, dia lihat, dan yang mengidolakan itu berbuat kesalahan, maka dia wajib menegur. Makanya dalam sistem demokrasi yang berlaku sekarang ini, yang suka dikatakan Muhammad Abduh, dahulu waktu dia pergi ke Eropa, dia mengatakan, aduh saya di Eropa melihat Islam di mana-mana tapi tidak ada Muslim. Saya kembali ke Mesir, saya melihat Muslim di mana-mana tapi tidak ada Islam. Maksudnya apa? Yang diterapkan Barat itu adalah apa yang diajarkan oleh Islam. Kalau kamu melihat sesuatu yang salah, kamu tegur. Ini terjadi di dalam sistem, dalam tanda kutip, demokrasi yang sekarang berlaku. Kalau kiranya Saudara Agus lihat di Parlemen Australia, ngeri kita. Kalau lihat mereka berdebat itu ngeri. Bagaimana itu orang tanpa tedeng aling-aling. Kalau yang salah dikatakan salah, al-haq wal-batilu batilu. Itu yang penting. Jadi penjilat itu tidak bisa dia mengaku sebagai seorang muslim. Karena dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dibela, menegakkan, kata orang Medan, mencoba untuk terus-menerus menegakkan benang basah menjadi penjilat. Baik. Tapi kan di sistem negara kita yang seperti ini, Bang, hal seperti ini sepertinya bisa dianggap sudah lumrah, Bang Nuim. Apakah memang tidak ada barometer khusus tersendiri ataupun ukuran tersendiri bagaimana orang-orang itu kemudian bisa tampil ke depan dibandingkan dengan orang-orang yang memang suka menjilat? Atau memang para penguasa kita di negeri ini memang suka terhadap orang-orang seperti ini? Ya karena ini sistem feodalisme ini. Ya itu pokoknya yang penting itu adalah kita ke atas itu, boleh dikatakan kita menyembah, ke bawah kita menekan. Ini sama seperti doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang anggota DPR pada waktu itu yang disebut Buya. Dia disebut sebagai Buya, padahal dia seorang politisi.
Jadi ketika dia menyampaikan, diminta untuk membacakan doa pada berkenaan 17 Agustus kalau saya tidak salah, Romo, lupa saya, diberi gelar Romo, dia itu mengatakan, ya Allah, di negeri kami ini hukum itu masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini tidak bisa, karena Rasulullah SAW, kalau kita seorang Muslim, mengatakan, kalau anakku yang dia begitu sayangi, anak perempuannya yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau dia berbuat mencuri, aku kerat tangannya. Nah, ini sekarang satu contoh saja, Pak Agus. Yeah. Ini di Norwegia. Norwegia ini kerajaan, ya, kerajaan yang benar. Jadi bukan kerajaan asal-asalan bikin kerajaan, enggak. Ini kerajaan yang benar. Ini putra mahkotanya baru ditangkap polisi. Putra mahkotanya berusia 27 tahun ditangkap polisi karena melanggar ketentuan dia tidak boleh berhubungan lagi dengan pacarnya yang pernah dia aniaya atau ancam untuk dianiaya. Ini seorang putra mahkota yang kalau orang tuanya mangkat, itu bahasanya kan, kalau kita orang biasa ini wafat, meninggal, kalau raja, kalau orang tuanya mangkat, dia yang akan jadi raja, dia ditangkap polisi karena dia menyalahi ketentuan, dilarang untuk menghubungi pacarnya yang pernah dia ganggu, dia lecehkan dan lain sebagainya, tapi dia berusaha terus, polisi tangkap, nggak ada beda. Jadi orang selalu bertanya, ini satu pertanyaan di teng, ini bagaimana sih, kenapa? Yaitu putra bungsu Presiden Joko Widodo itu pulang naik pesawat itu, turun, bawa barang-barang itu, barang-barang beli dari luar negeri, seakan-akan tidak melalui duana, masuk ke dalam mobil Alphard, dibawa. Tidak bisa. Ada satu hukum untuk saya sebagai warga negara Indonesia, ada satu hukum untuk anak pres. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang dikatakan ketika Orde Baru diturunkan, dijatuhkan, keluarlah ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Ini badan yang paling tinggi. Yeah. Di situ dikatakan tidak boleh ada KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu tidak bolehkan. Jadi kalau sudah satu melanggar hukum, ya yang lain bisa. Kalau kata orang kita, kasarnya, kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Atau dikatakan Taufik Ismail, pujangga kita, kalau guru titik-titik berdiri, nanti guru dititik-titikin murid. Nah, ini sekarang yang terjadi. Baik, Bang. Kan kita sekarang ini di hari Senin terkait dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum menyapa tentang hal ini. Bagaimana perayaan Maulid di Australia sendiri, Bang? Ya, itu dilakukan, ya, macam dengan peristiwa-peristiwa. Tapi ada dua pandangan di sini. Ada yang mengatakan bahwa mungkin Rasulullah SAW sendiri tidak ingin ini dibesar-besarkan, karena seperti dikatakan oleh seorang bisa dikatakan pakar Islam dari Mesir, yaitu Dr. Rashid Reza, bahwa Rasulullah SAW itu tidak ingin kalau dia dibesar-besarkan kehebatannya, bisa mukjizat ini itu tidak. Dia lebih suka kalau orang berpikir dan memikirkan dengan akal tentang Islam. Jadi menarik sekali. Sehingga kalau kita pergi misalnya ke Arab Saudi yang suka dikatakan Wahabi dan ini sebagainya, itu tidak ada peringatan-peringatan. Karena khawatir kadang-kadang orang tersilap, lalu dia seakan-akan menyembah Rasul, bukan menyembah Allah SWT. Ini yang dikhawatirkan, terlalu memuja seorang manusia. Karena Muhammad SAW itu hanya seorang manusia. Itu Al-Quran juga mengatakan demikian, bahwa dia hanya seorang manusia. Ya, kita selamat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Iya, ini selalu dikatakan itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini orangnya sudah dijamin masuk surga dan lain sebagainya, tapi kita masih tetap selamat terus-terusan untuk beliau, menandakan beliau itu tidak dalam tanda kutip keramat. Karena ini menarik soal Rasulullah ini. Ketika beliau lahir, ini menariknya begini, kalau boleh saya cerita sedikit saja. Ini ada satu kajian oleh seorang yang bernama Jabara, dia seorang Muslim dari Kanada, dan dia melakukan penelitian. Kemudian dia sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya, ini kata dia ya, sebenarnya Rasulullah itu hampir tidak jadi lahir. Kenapa? Karena ketika dia ayahnya dan ibunya Aminah dan Abdullah baru menikah, itu ayahnya
hari ketiga setelah menikah, itu ditugaskan oleh ayahnya, jadi kakek Rasulullah SAW, untuk membawa iring-iringan perdagangan keluar dari Mekah. Dan ketika dalam perjalanan kembali, singgah di Madinah, orang tuanya meninggal. Jadi Rasulullah itu malam pertama atau malam kedua setelah pernikahan, maka jadi janin, dan kemudian lahirlah seorang Muhammad SAW. Itu riskan sekali, tapi begitulah. Ini menurut Muhammad Jabara dari Kanada, dan bukunya bagus sekali. Nah, kemudian ayahnya berpulang, ya, menikah wafat di Madinah. Pada dia usia 6 tahun. Beliau dibawa oleh ibundanya Aminah ke Madinah. Dan ibundanya ini sakit-sakitan. Jadi ada suatu cerita tentang kejadian ini. Ketika itu Rasulullah yang masih berusia 6 tahun dipanggil oleh ibunya yang sudah boleh dikatakan betul-betul lemah. Karena sudah betul-betul sakit, lemah. Ibunya itu memanggil beliau dan beliau menghampiri ibunya. Ibunya melihat ke matanya, digambarkan mata beliau yang bulat dan hitam dan lain sebagainya. Lalu Aminah mengatakan kepada anaknya, ya pada usia 6 tahun, ya, ini dikatakan sebagai suatu beban yang sangat luar biasa. Ya Muhammadu, kun rajula. Wahai Muhammad, ubahlah dunia ini. Nah, ini dikatakan. Ya Muhammadu, kata ibunya Aminah. Kun rajula. Artinya, ya Muhammad, ubah dunia ini. Karena waktu itu dunia Arab itu betul-betul kalang kabut. Itu dunia yang paling zalim dan lain sebagainya. Maka ibunya memberikan petuah. Ya Muhammadu, kun rajula. Pada usia 6 tahun. Sebelum dia kemudian kembali dibawa ke Mekah dan lain sebagainya, terus dibesarkan oleh kakeknya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan nama Muhammad sendiri, kalau menurut satu kajian, pada waktu beliau dilahirkan itu, kakeknya memberikan nama, kalau tidak salah saya, Hamim Dal. Jadi dalam bahasa Arab, ya, Hamim Dal. Tapi kemudian ditambah dengan Mim Hamim Dal, Muhammad. Karena Hamad ini ada di dalam, kalau tidak salah katanya di dalam perjanjian lama. Nah, waktu itu orang yang bernama Muhammad di Mekah itu paling-paling baru ada 5, 6 atau 8 orang. Saya pernah menanyakan hal ini kepada seorang ulama besar di Indonesia dan mengatakan, oh ada waktu itu sudah ada lebih dari 15 orang yang punya nama Muhammad. Tapi begitulah. Jadi nama ini juga sesuatu yang unik. Nah, apa yang perlu kita tarik pelajaran dari seorang Muhammad SAW? Bahwa beliau ini orang yang paling sederhana. Dia menyadari dan sudah diakui waktu itu dia sebagai utusan, sebagai rasul, tapi dia masih tetap sepatunya rusak, dia perbaiki sendiri, pakaiannya dia tambal sendiri. Jadi ketika kita mencari contoh, mencari suri tauladan tentang tawaddu, tentang rendah hati, tentang tidak mau dipuja-puja dan sebagainya, kita melihat ini Muhammad SAW. Ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dibantah. Dan ini tidak bisa dibantah karena apa? Ada satu hal yang menarik sekali, bahwa kalau kita melihat Al-Quran, ini dikatakan oleh orang-orang seperti Profesor Gary Miller. Nah, Profesor Gary Miller ini seorang ahli matematika dan logika dari Kanada juga. Dan dia juga seorang penginjil. Jadi di tahun 70-an kalau saya tidak salah, dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia tidak lagi akan melakukan penginjilan karena dia akan mempelajari Al-Quran. Wah, orang kaget. Kenapa? Wah, saya mau mencari ayat-ayat yang penuh kesalahan dalam Al-Quran. Kemudian saya akan ungkapkan ini kepada umat Islam, dan niscaya mereka berbondong-bondong akan meninggalkan Islam, masuk ke agama Kristen. Apa yang terjadi? Beliau yang jadi Muslim. Kenapa? Karena beliau bilang, bagaimana ini, katanya ini Quran ini nggak mungkin. Kenapa? Ini turun di abad ke-7. Nah, di abad ke-7 Pak Agus, di abad ke-7 itu, waktu itu obeng pun belum ada. Kenapa saya sebut obeng? Karena obeng itu adalah perkakas yang paling revolusioner. Ya, itu dianggap perkakas yang paling revolusioner. Itu belum ada. Tapi kok beliau kok bisa mengucapkan ayat-ayat yang
tidak masuk di akal di abad ke-7 tentang asal kejadian manusia di dalam rahim ibunya, janin dan sebagainya. Dan bagi seorang Profesor Gary Miller, yang paling menarik itu adalah ayat yang menyebutkan tentang kota Iram. Dia mengatakan, bagaimana ini bisa mungkin bahwa seorang Muhammad di abad ke-7, orang katanya buta huruf, tidak ini tuh. Dia menyebut dalam surat Al-Fajr, ini surat ke-89 ayat ke-7, ada Irama Dzatil Imad yang sangat pendek, artinya yaitu kaum Iram yang mempunyai bangunan tinggi. Menarik, karena ini tidak diketahui. Iram ini tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui oleh para ahli purbakala sampai di abad ke-20. Tahu-tahu di dalam tahun 1970-an ketika diadakan penggalian di Timur Tengah di dekat Suriah kalau saya tidak salah, ditemukan sebuah kota bernama Elba. Di kota Elba ini ada perpustakaan. Di perpustakaan itu terdapat catatan bahwa kota Elba ini punya hubungan dagang dengan sebuah kota bernama Iram, kota dengan tiang-tiang yang banyak. Kata Profesor Gary Miller, ya, ini bukan profesor honoris causa, ya, profesor benaran soal matematika dan logika. Lah, bagaimana dia bisa tahu nih Muhammad di abad ke-7 bahwa pernah ada? Karena para ahli purbakala di abad ke-20 tidak mengetahui adanya kota Iram itu. Itu yang membuat dia kemudian mengatakan, ya Allah, ini Al-Quran ini kok dahsyatnya luar biasa. Dibawa oleh Muhammad, tetapi bukan hasil dari pemikiran Muhammad SAW. Dia hanya disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad SAW. Muhammad menyampaikan kepada umat manusia. Itu dia ajaran agama Islam. Itu satu. Yang kedua lagi, ini menarik sekali. Ada seorang ahli bedah Perancis bernama Maurice Bucaille. Dia ahli bedah. Ketika dia mencoba untuk mempelajari Al-Quran, dia mendapat satu ayat yang dia bilang ini nggak masuk di akal ini ayat. Kenapa? Ini tidak masuk di akal ini katanya ayat ini. Kenapa dia berbeda karena selama ini ada rupanya kecenderungan orang-orang dari agama lain untuk menuduh bahwa Al-Quran itu menjiplak katanya dari kitab-kitab suci agama lain. Maka oleh orang yang bernama Maurice Bucaille ini, ahli bedah ini, nggak mungkin katanya. Kenapa? Karena ada ayat mengenai Fir'aun. Di dalam kitab suci lain dikatakan ketika Fir'aun ini mengejar Musa alaihissalam, maka dia terbenam, dia hanyut, dia kelelepan di Laut Merah. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Al-Quran mengatakan, Allah SWT mengatakan, aku selamatkan jasad kamu. Itu di dalam surat Yunus, coba lihat. Aku selamatkan jasad kamu, sehingga ini nanti jasad kamu ini menjadi contoh dan bukti kepada manusia yang akan datang. Kebetulan pada tahun 1891, jasad ini, mumi ini, ditemukan dalam keadaan utuh. Kata Maurice Bucaille, kalau sekiranya dia tenggelam di laut seperti yang dikatakan dalam kitab suci agama lain, ya tentu sudah hancur badannya. Barangkali dimakan ikan, atau dimakan udang, atau dimakan apa, pokoknya dimakan laut lah. Kok ini katanya Al-Quran mengatakan bahwa dia ini akan diselamatkan. Di situ Maurice Bucaille langsung mengatakan, tidak ada pilihan bagi saya kecuali untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tidak mungkin. Nah, jadi ini semua Pak Agus saya sampaikan untuk mendorong, untuk mengajak saudara-saudara saya, saudara-saudari saya seagama Islam, jangan mau ikut-ikut digiring untuk bicara tentang persoalan Habib, Habaib ini. Jangan, itu dimaksudkan hanya untuk mencemooh, untuk ya menjelek-jelekkan, untuk memang barangkali memecah belah. Sebab begini. Kalau kita memang betul-betul percaya, kalau saya tanya sama Pak Agus sekarang ini retorika. Pak Agus percaya kepada Al-Quranul Karim? Percaya, Bang Dim. Nah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, karena Al-Quran ini bicara kepada umat manusia, bukan hanya kepada satu orang.
Al-Quran ini berbicara kepada Muhammad SAW, bukan bukan mengenai Muhammad, tapi kepada Muhammad itu sampai kepada manusia, kepada umat seluruh manusia. Maka Allah SWT mengatakan, kami jadikan engkau dari laki-laki dan perempuan. Itu betul kan? Betul. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini sesungguhnya yang paling karim, ya, akram, karim, orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar takwanya, bukan karena dia keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah takwanya. Kenapa? Coba lihat, siapa yang diangkat menjadi muadzin? Yaitu orang yang bernama Bilal. Bilal ini orang budak, orang hitam, orang Afrika yang bahasa Arabnya juga tidak sempurna seperti orang-orang Arab di zaman itu. Ini diingat, Rasulullah mengatakan tidak ada perbedaan antara seorang Arab dan non-Arab, tidak ada perbedaan antara seorang putih dan seorang kulit hitam. Yang membedakan semua itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi untuk apa ini? Konon kalau seorang Habib, biar apapun yang dia lakukan masuk surga, dan itulah kita jadinya dipecah belah, dan kita mau ikut perdebatan hebat-hebatan, marah-marahan persoalan habaib. Enggak, ingatlah. Al-Quran mengatakan siapa yang lebih tinggi, hadis atau Al-Quran? Ya, tentu Al-Quran. Jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Ya, selesai. Baik, tapi kita melihat saat ini Bang Nuim, cerita kisah yang tadi Bang Nuim sampaikan bagaimana Rasulullah SAW kemudian menjadi suri tauladan. Adakah Bang Nuim melihat para pemimpin di negeri ini sudah mencontoh Rasulullah SAW yang memang itu kita harapkan dan kita idam-idamkan sebagai rakyat Indonesia, Bang Nuim? Ya, yang kita tunggu-tunggu adalah mereka-mereka yang berani menyatakan kebenaran. Qulul haqqa walau kana muran. Sebutkan yang benar, yang hakiki, biar pahitnya seperti mur. Mur itu seperti jadam pahit. Itu betul kan dikatakan. Karena setiap biasanya kalau di banyak masjid itu, ketika seorang khatib akan memulai khutbahnya itu dia selalu mengutip, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakan sampai kebenaran itu muncul. Wa qulu qawlan sadida, itu mesti sampai. Itu yang kita cari sekarang ini. Adakah yang berani? Lalu kita melihat, aduh, yang kita dambakan, yang kita harapkan berani amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya takluk, akhirnya menyerah, kalah begitu saja. Nah, kita melihat dalam hal ini ada di masa lalu pejuang-pejuang yang sama sekali tidak peduli orang. Ya alhamdulillah, apa boleh buat, kita mesti secara terus terang karena kita dituntut ulul haqqa walau kana muran, sebutkan yang benar biar pahitnya seperti apa. Kita lihat orang seperti Muhammad Natsir, Allah yarham. Orang seperti Muhammad Rum, ya, orang ini pejuang-pejuang yang sama sekali tidak ada kepingin untuk mendapatkan sesuatu kecuali mereka keredaan Allah SWT. Pejuang seperti Bung Tomo, yang waktu perjuangan pada tanggal 10 November di Surabaya itu memulainya Bismillahirrahmanirrahim, mengakhirinya dengan Allahu Akbar. Ini orang-orang seperti Sudirman. Itu yang kita lihat, orang kemana-mana katanya membawa kendi, Pak Dirman, Allah yarhamu. Ditanya air minum, bukan, air wudhu. Kalau wudhu saya batal, saya mesti wudhu lagi. Dan setiap mesti dalam keadaan, dalam tanda kutip, keadaan suci, begitu kira-kira. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini. Kita lihat, kok kenapa, kemana mereka ini? Kok malahan mereka itu berani seakan-akan menegakkan benang basah begitu. Harusnya mereka mengatakan ini salah. Kalau kamu tiba dari luar negeri dan kamu bawa barang-barang yang kamu beli di luar negeri, kamu tidak bisa langsung masuk ke mobil kamu, biar bapak kamu siapa, biar abang kamu siapa, biar kakek kamu siapa, biar paman kamu siapa. Tidak bisa, karena orang lain harus melalui duana. Nanti bisa dicukai atau bagaimana. Ya, ini yang kita, dan tidak ada orang yang
mau menyebutkan itu karena itu tadi dia lebih suka jadi penjilat, melihat kesalahan, tidak mau memperbaiki kesalahan itu. Jadi mana amar ma'rufnya mana? Ya kalau sudah nggak menyingkir saja. Saya pernah bicara dengan seseorang ya yang dahulu pernah itu Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara kalau saya tidak salah. LHKPN. Dia berani ya bukan sebelum sebelum ke Komisi Pemilihan belum KPK sebelum itu dibubarkan kemudian dibentuk KPK karena orang ini dengan termasuk salah satu di antaranya saya sebutkan namanya Abdullah Heha Mahua yang juga menjadi ya dia pernah menjadi penasihat KPK dia berdua ini luar biasa mereka dan tapi mereka terupanya kalau istilah orang Jawa kalau tidak salah kebablasan. Mereka menegur Jaksa Agung pada waktu itu, kenapa kamu bikin rumah tidak dilaporkan? Jaksa lupa, dimarahin Jaksa. Kemudian mereka menegur Presiden Megawati Soekarno Putri. Kenapa itu mobil dari Jerman tidak dilaporkan? Akhirnya dibubarkan. Saya tanya sama beliau. Jadi bagaimana? Nggak bisa. Saya sekarang mau jadi petani pepaya aja. Saya kembali ke Bogor, saya nanam pepaya lah di sana. Katanya. Itu lebih. Inilah. Jadi orang-orang yang seperti ini nih yang kita angkat topi betul-betul. Mereka itu ikhlasnya untuk melaksanakan sesuatu kewajiban yang pada hemat mereka adalah kewajiban yang benar. Jadi ada orang-orang yang tapi ya dalam tanda kutip mereka tersingkir karena tidak mau menjadi penjilat. Ini yang kan sedih ini menjadi penjilat ini. Sedih sekali kita. Maksudnya marwah kita di mana? Harga diri di mana? Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Berdoa kepada Allah, ya Allah kau beri aku petunjuk supaya aku tahu mana yang benar dan mana yang salah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang penting. Tapi orang-orang seperti itu di Indonesia ini jarang atau tidak Bang? Banyak orang-orang yang ikhlas, yang dia punya integritas, yang dia punya kredibilitas seperti yang tadi Bang Duim sampaikan, tersingkir. Sedangkan orang-orang yang dikatakanlah menjilat, kemudian dipertahankan. Ini kan sebenarnya menjadi PR tersendiri bagi negeri kita ini, Bang. Ya, kalau tidak ada dulu juga di zaman almarhum Soeharto, wah nggak bisa, siapa yang berani melawan? Jenderal bintang 5, kali bukan bintang 4. Tapi pada kemudian akhirnya dilakukan reformasi. Cuman apa jadinya? Kemudian undang-undang KPK diubah bukan pada waktunya karena begini. Di dalam DPR itu, DPR kita, parlemen kita, itu rupanya ada yang namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Nah, ini yang boleh dibahas itu adalah yang telah ditentukan. Tahun ini DPR akan membicarakan tentang ini. Nah, itu persoalan dilakukannya ya amandemen terhadap undang-undang KPK itu di luar prolegnas. Sehingga waktu itu barangkali ratusan, kalaupun tidak ratusan, puluhan akademikus, orang-orang dari berbagai universitas di Indonesia memohon kepada Presiden, jangan disahkan karena ini berbahaya dan ini melanggar. Tapi ya akhirnya disahkan juga. Ya udah sekarang ini jadi mandul ya, dan bacul kalau kata orang Medan. Ya, jadi bacul ini kata orang Medan maksudnya tidak lagi punya gigi yang berani. Coba kita lihat ya, Firly Bahuri masih belum juga diadili dan lain sebagainya. Ya, ini jadi bagaimana? Rasulullah mengatakan kalau katanya anakku yang begitu aku sayangi, beliau pernah katanya waktu setelah pembukaan Mekah itu cucunya Hasan atau Husain saya lupa. Itu mengambil sebutir korma begitu. Itu dilarang oleh Rasulullah. Itu bukan kita punya. Jangan diambil itu. Ya, sebutir korma anak kecil. Jangan. Kebalikan. Itu bukan kita punya. Bagaimana jadinya? Kalau kita mengaku ya, memang tidak mudah untuk bisa 100%. Tapi paling tidak berusahalah. Tunjukkanlah bahwa kita berani mengatakan yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Tapi ada yang mengatakan banjilat. Hukum di negeri ini seperti pisau dapur, Bang. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, begitu, Bang. Ya, itu yang seperti saya katakan tadi. Sang Romo yang mengatakan itu tidak bisa. Sudah jelas. Sudah sangat jelas. Banyak orang selalu bertanyakan, ini kenapa? Coba, saya bilang, kamu dengarkan khutbah. Kalau jangan tidur ya, hari Jumat itu di masjid. Tapi coba jangan dengarkan tidur, khutbah.
Ya banyak yang tidur karena khutbahnya yaitu bicara mengenai soal kaki mesti bukan bicara mengenai soal mukjizat Al-Quran dan sebagainya. Iya. Saya katakan coba kamu dengar khutbah. Begitu selesai doa, langsung khatib akan mengatakan, Ibadallah, rahimakumullah, innallah ya'muru bil adil wal ihsan. Allah menyuruh kamu, ya'muru, ya amar, kamu disuruh adil, baru berbuat baik. Coba bayangin. Adil dulu baru berbuat baik. Karena adil itu penting. Itulah makanya orang yang pernah menjadi biarawati, yaitu bertugas di gereja, perempuan Inggris bernama Karen Armstrong, ketika tidak lagi bertugas di gereja, menjadi penulis, banyak menulis tentang agama Islam. Dalam bukunya tentang riwayat hidup Rasulullah SAW, di halaman pertama, ini sudah berkali-kali saya katakan, tapi saya ulangi lagi. Di halaman pertama bukunya mengatakan, sesungguhnya Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan di antara umat Islam, enggak. Ketika kamu menghukum di antara manusia, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, kamu menghukum dengan adil. Makanya setiap akhir khutbah Jumat itu diingatkan, ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Tuhan menyuruh kamu, mengamanatkan, mengamarkan kepada kamu, memerintahkan kepada kamu untuk adil, baru berbuat baik. Kenapa? Adil itu objektif. Berbuat baik itu subjektif, bisa tepuk dada tanya selera. Tapi kalau adil tidak bisa pilih-pilih. Yang adil harus adil. Baik, yang adil harus adil. Bang, ini kami juga ingin menyoroti dan meminta komentar dari Abang terkait dengan kunjungan Ibu Megawati ke Rusia dan rencananya juga akan ada silaturahim dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Abang melihat hal ini seperti apa dan bagaimana harapan Abang untuk bangsa ini ke depan, Bang? Ya, karena begini, kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Megawati sangat dihargai, ya, terutama di negara-negara seperti Korea Utara. Kabarnya Korea Utara itu pernah memberikan penghargaan dan lain sebagainya. Ya, ini kesempatan bagi Megawati sekarang ini, karena kita melihat bagaimana fasisnya, bagaimana kejamnya Barat itu sebenarnya. Mereka selalu mengatakan mereka lah yang paling prihatin, paling memperhatikan hak asasi dan lain sebagainya. Itu tidak benar ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang di Gaza. Betul. Yang terjadi di Palestina. Itu tidak benar. Jadi kemungkinan Megawati dalam hal ini bisa menyampaikan kepada Presiden Putin yang sekarang ini dalam keadaan terdesak. Karena kelihatan bahwa drone, pesawat-pesawat tanpa awak yang dilepaskan oleh Ukraina itu bisa mencapai Moskow sekarang ini, bisa dan sebagainya. Jadi pertama barangkali Megawati harus mengatakan apakah tidak bisa persoalan Ukraina ini diselesaikan, karena ini ada pelajaran untuk kita. Artinya begini, ketika Rusia masuk ke Ukraina itu semua ribut, tapi ketika Israel masuk ke Palestina tidak ada yang ribut. Jadi kita bisa melihat, jadi dia bisa menyampaikan kepada Putin bahwa barangkali yang terbaik tunjukkan kepada umat manusia bahwa kamu sebagai sebuah negara yang masih diakui sebagai adik kuasa, kamu bisa sampai ke antariksa, ikut bersama di stasiun stasiun ilmu pengetahuan di antariksa sana. Coba kamu akhiri semua ini. Coba kamu tunjukkan perhatian kamu ke keadaan bangsa Palestina yang sudah lebih dari 41.000 yang tewas, mungkin lebih daripada itu. Mungkin Megawati bisa menyampaikan, ya, karena katanya Megawati itu akan menjelaskan tentang Pancasila kepada Putin, Vladimir Vladimirovich Putin. Dia sampaikan bahwa di dalam Pancasila itu sebenarnya dekat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong. Sesungguhnya Al-Quran itu mengamanatkan kepada Muslim untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Ini yang penting, adil dan beradab. Jadi bukan hanya ngomong tentang hak asasi manusia, tapi tidak adil dan tidak beradab, membiarkan orang
dianiaya, dizalimi seperti itu. Jadi barangkali itulah yang bisa disampaikan oleh Megawati yang paling utama barangkali itu selama ini, sehingga dia bisa memainkan peranan sebagai seorang juru damai tingkat internasional kalau dia bisa membujuk Putin sekaligus menyelamatkan ya banyak pihak dalam hal seperti ini. Karena ini kan sudah siap-siap katanya perang nuklir, Bang. Kita juga ngeri juga, Bang. Itu dia. Ya. Barangkali tidak usah perang nuklir, melihat alam yang sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Terjadi badai di mana-mana, di Vietnam, di Thailand, di Eropa, di Amerika. Ini kita sudah melihat ya, bahwa kemudian terjadi kok gunung di Arab Saudi sana bisa hijau karena turunnya salju sehingga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini barangkali ini sesuatu yang perlu membuat kita untuk berpikir bahwa ya dunia ini fana. Kita akan menuju ke alam baka dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang bisa diselamatkan dunia akhirat, insya Allah. Bang, terkait dengan pertemuan Bu Megawati dengan Pak Prabowo bagaimana, Bang? Ya, itu mesti namanya dalam politik itu kan tidak ada yang disebutkan sebagai sahabat abadi. Yang ada itu hanya kepentingan abadi. Kira bagaimanapun kita tahu kenapa Megawati nanti dalam lain waktu, dalam lain kesempatan mungkin kita akan bicara kenapa Megawati tidak mempercayakan jabatan Gubernur Jakarta kepada Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Nah ini nanti kita bicarakan dengan soal itu. Itu kapan-kapan insya Allah, bukan waktunya sekarang ini. Tapi kita tahu ya kenapa. Ya, tapi pertemuan itu bagus. Setiap pertemuan itu bagus. Iya. Dan kita mengharapkan pemimpin-pemimpin kita di atasnya rukun, guyup, akur gitu ya, Bang. Demi Indonesia yang lebih baik. Jangan menjilat. Jangan menjilat. Ya, kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan benar. Baik, terima kasih Bang Nuim atas pencerahannya di hari ini. Salam dari pendengar kita di Singapura, Bang Nuim. Selalu dalam lindungan dan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta panjang umur. Amin. Dalam keberkahan dunia dan akhirat. Dari Bunda Nurjana binti Madia. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.